Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ali Rauf Ramadhani akan menerangkan tentang bagaimana sejarah perkembangan ilmu politik untuk melengkapi tugas ilmu politik yang diampu oleh dosen Mawardi Purbo. Baik, yang pertama ilmu politik dan perkembangannya. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara atau city-state. Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pada waktu itu, Aristoteles menyebut politik dengan zoon politikon, yang kemudian terus berkembang menjadi polites atau warga negara, politeia atau hal-hal yang berhubungan dengan negara, kemudian politika atau pemerintahan negara, lalu yang terakhir menjadi politikos atau kewarganegaraan. Miriam Budiarjo menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui suatu sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan cara mencapai tujuan tersebut. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya, karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat, berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangan ini, mereka saling mempengaruhi. Ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Maka ilmu politik ini dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya, bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Dahulu pada zaman Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain India dan juga Cina, yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Selanjutnya adalah pengertian negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Adapun yang pertama, sifat negara, yaitu negara memiliki beberapa sifat khusus yang dapat memanifestasikan kedaulatannya dan yang hanya terdapat pada negara saja serta tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya.
Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat memonopoli, dan sikap mencakup semua. Yang pertama ada sifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara ilegal. Yang kedua yaitu sifat memonopoli. Negara mempunyai sifat memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Yang ketiga yaitu sifat mencakup segala hal. Maksudnya adalah semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula, menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri atau involuntary membership, dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain, di mana keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua ada unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu wilayah. Negara terdiri atas beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut, seperti wilayah, dan setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi, mempunyai perbatasan tertentu, dan kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah tapi juga laut di sekelilingnya, dan angkasa di atasnya. Karena kemajuan teknologi dewasa ini, masalah wilayah lebih rumit daripada di masa lampau. Sebagai contoh, jika pada masa lampau laut sejauh 3 mil dari pantai atau sesuai dengan jarak tembak meriam dianggap sebagai perairan teritorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara. Maka peluru-peluru misil sekarang membuat jarak 3 mil tidak ada artinya. Oleh karena itu beberapa negara termasuk Indonesia mengusulkan agar perairan teritorial diperlebar menjadi 12 mil. Di samping itu kemajuan teknologi yang memungkinkan penambangan minyak serta mineral lain di lepas pantai atau yang dinamakan landas benua continental shelf telah mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan atas wilayah yang lebih luas. Wilayah ini diusulkan selebar 200 mil sebagai economic zone agar juga mencakup hak menangkap ikan dan kegiatan ekonomis lainnya. Yang kedua yaitu penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme. Yang ketiga yaitu pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini diantara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara yang menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Bermacam-macam kebijakan ke arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakannya sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah hanya mencakup sebagian kecil daripadanya. Pemerintah sering berubah, sedangkan negara terus bertahan, kecuali kalau dicaplok oleh negara lain atau dijajah. Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya adalah kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara, termasuk paksaan yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan atau kedaulatan ke dalam internal sovereignty. Di samping itu, negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar, external sovereignty. Untuk itu, negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya. Selanjutnya yaitu tujuan dan juga fungsi negara.
Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, atau bonum publicum, common good, commonwealth. Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dalam beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau yang biasa kita sebut dengan Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.